jiwamu yang telah dimerdekakan. Kami Gereja Philadelphia. Yes, yes, yes. Dimanapun saya ditempatkan, saya harus menjadi berkat. Mencari Shalom. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana sore ini kita boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari yang melayani pekerjaan Tuhan pada sore hari ini kita bersama-sama mau berdoa biar Tuhan memampukan pelayanan kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Yang hari ini kami dapat ikut melaksanakan ibadah semua kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai sucikan, kuduskan Tuhan. Kepada juga teman-teman di dalam melayani Kau Tuhan, baik PR, musik, Kau rapi Tuhan dengan urapan baru. Kalau roh jahat, roh yang bukan daripada roh yang ingin intimidasi, kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Pak tim Sanyal yang kami nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau berkati urapi Tuhan. Kami Gereja Philadelphia beramal, bertumbuh dan berkembang. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat melayani. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semangat. Siapa di sini yang tidak berbulan benar, yang datang dalam keadaan berbeban berat dan tidak lesu? Ya, kalau datang ke saudara datang ke tempat ini dengan berbeban berat dan letih lesu, dipastikan hari ini saudara dikuatkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama lagi. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa, agar kami dikuatkan pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh ada sebagai kami ada, kami boleh ada, itu semua karena panggilan Engkau yang Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dimenangkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.
Bersamamu Bapa, kami akan selalu menang di dalam segala bersamamu Bapa, ku lewati semua
memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan bagi nama Tuhan Yesus. Ya saudaraku, salam kanan kirinya, engkau akan diberkati. Haleluya. Hari ini kita bersyukur. Malam hari ini kita boleh ada semua karena pemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Dari orang dan jalan
kekuatan penghiburan yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu, kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, karena kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh merasakan sukacita bersama-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera yang Kau berikan pada kami pada sore hari ini Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskanlah hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, yang firman dikaburkan boleh menguatkan kami semua Bapa. Engkau yang berkata lewat hamba-Mu saja Tuhan. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, waktu diputar, ya, begitu cepat tak terasa. Ya, sudah kita merayakan atau memperingati 17 Agustus, ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 81, ya, sudah 81 tahun. Dan pada siang hari ini saya akan membangun satu tema, yaitu iman yang memerdekakan. Ya, saya ambil satu tema, kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya ada kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita karena penebusan dosa-dosa kita, karena pengorbanannya. Dia menebus dosa sehingga kita boleh bebas, merdeka dari dosa itu, mendapat satu harapan, kita masuk kerajaan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana dong mencapai kemerdekaan? Susah nggak? Susah. Kalau zaman pemerintah bangsa Indonesia ini kita melihat kemerdekaan nggak gampang. Ya, mereka harus berjuang melawan penjajah. Ya, tapi penjajah kita sekarang adalah si iblis, yang roh jahat yang berusaha merusak kita, hubung kita dengan Tuhan, berusaha menarik kita jauh daripada Tuhan, ya, merebut kemerdekaan itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan selalu menjaga kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, iman yang memerdekakan seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dan kita semua. Sesungguhnya kita manusia adalah tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus datang dalam dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Apakah ada semua manusia di dunia ini salah satu yang sempurna yang tidak pernah berbuat dosa? Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan, sudah berdosa. Untuk itulah Tuhan datang mengasihi kita semua, ya rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa, memberikan kemerdekaan, hidup bebas dari dosa itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya kita tahu dosa mengakibatkan kita yang harus kita mempertanggungjawabkan. Tetapi Yesus mengangkat kita. Tuhan tahu engkau hidup dalam dunia ini, engkau banyak kelemahan. Dia datang menguatkan kita. Mari anakku, datang kepadaku, aku akan memberikan engkau tempat yang indah di kerajaan surga. Karena firman Tuhan, akulah kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai melalui Tuhan Yesus. Jadi harus datang percaya sungguh-sungguh kepada siapa? Yesus. Ya, ya. Imanmu yang memerdekakanmu. Merdeka 3 kali ya. Bisa? Saya katakan ini. Imanmu yang memerdekakanmu. Merdeka. 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 Ya, berdiri bisa. Saya lihat kalau bentar redup, saya kencang gini, masih redup lagi. Saya angkat kaki teriak lagi susah. Ya, baik, kita berdiri. Saya katakan imanmu memerdekakan, imanmu yang telah dimerdekakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini pembalasan jangan dulu. Ya, sekali lagi. Ya, ingat ya. Siap. Imanmu yang telah dimerdekakan. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, haleluya. Ya, Inggris. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, Ibu sering ngintip-ngintip di situ. Merdeka, merdeka, engkau murah. Ya, ada yang bebas merdeka. Ini namanya prajurit Tuhan yang siap berperang dan siap dimerdekakan. Amin. Kita adalah prajurit Tuhan, jangan loyo, jangan lemas. Ya, yang kita hadapi adalah penguasa di udara yang kita lihat. Banyak mata-mata yang melihat kita. Ya, banyak mata-mata yang intimidasi kita. Keluar dari sini hari ini, ya berapa jam ini kita boleh bebas, tapi keluar besok lusa sana lagi. Kerjaan itu sekali membuat kita banyak pikiran lagi, kerjaan, keadaan, uang, sayur di rumah berantakan, mulai lagi mempengaruhi kita. Ya, untuk itulah kita butuh namanya minggu, kita akan bersama-sama saling menguatkan, ya, saling mendoakan supaya kita kuat lagi. Iman kita gini. Iman naik turun, ya. Tapi jangan naik turun. Ya, iman kita. Yang sampai iman kita mati. Yang hidup dalam dunia ini, itu persoalan hidup di dalam dunia. Sampai kapan dong keadaan begini? Selama kita hidup di dalam dunia ini, persoalan selalu ada. Ya, masalah. Besok juga ada masalah, bangun tidur masalah lagi. Beli sayur apa ini? Uang tinggal 20.000, ini terus keluar, ya sore nggak makan. Itu masalah problem hidup kita. Ya, bagaimana dong? Berjalan saja. Pastikan Tuhan menolong kita. Amin. Pastikan Tuhan menyertai kita. Amin. Hari lepas hari Dia akan tolong kita. Sampai hari ini, adakah kita yang seminggu tidak makan? Wah, luar biasa dan umur dekat. Dan sampai ada seminggu nggak makan. Ya, benar-benar kalau seminggu nggak makan, nggak ada beras, hubungin pengurus sosial. Pak Ako juga hubungi saya dan Pak Ako, kita hubungi juga. Gimana caranya? Jangan sampai domba-domba kita kelaparan.
Ya, tetapi jangan dong di rumah ada beras tapi bilang nggak ada. Namanya apa? Bohong itu dosa nggak? Ingat ya, jadi nggak boleh bohong. Di rumah kalau ada spasi ada beras jangan bilang tidak. Hai, aku tenang bakong. Orang dibohong lagi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama baca satu tema yaitu Lukas pasal 8 ayat 20 sampai 56. Ya. Yang bisa baca, yuk sama-sama ya. Yang tidak bisa baca, merem dan dengarin saja. Ya. Kami baca juga nggak bisa baca, merem dan dengarin aja ya kan. Pasang telinga baik-baik. Ya. Ayo 40, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu yang menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakku sudah mati, janganlah kau menyusahkan guru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Yesus, kita melihat ada kedua kejadian pada saat setelah Yesus melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian Yesus lewat di situ, ada dua kejadian di sini, yaitu ada seorang anak bernama Yairus kepala ibadat yang mengalami sakit dan hampir mati dan mati beneran. Karena apa? Pada saat itu Yesus lewat di situ. Yairus ada sebagai kepala rumah ibadat pada saat itu berharap bahwa Yesus sanggup menyembuhkan atau menghidupkan anaknya. Ya, pada dia nggak tahu. Ya, pada anaknya ada sakit keras. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana menghadapi kalau anak kita udah 3 hari panas 4 hari nggak sembuh-sembuh, mulai khawatir apa yang terjadi dengan anak saya. Ya, kemudian kita berusaha beli obat segala macam. Ya, Bapak Ibu yang dikasih, apa yang kita lakukan? Pertama, datang kepada Tuhan, memohon, berdoa kepada Tuhan, berserah. Tuhan, tolong anak kami, tolong keluarga kami, tolong orang tua kami, Tuhan. Kita berserah. Satu, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kedua, lakukan, mungkin berobat ke dokter dengan caranya. Ya, banyak teman-teman yang kita hadapi, kami dengar ada yang sakit, kami bergerak. Ya, kami pengurus kalau dengar domba-domba, ada jemaat-jemaat Philadelphia yang sakit, kami juga nggak tenang. Ya, kami terus di rumah berdoa buat teman-teman jemaat yang ada di Tanjung Buru. Itu tugas kami sebagai pengurus jemaat, selalu memperhatikannya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus, Yesus punya kuasa tidak berubah. Dulu menolong anak Yairus, menolong perempuan yang berdarah 12 tahun, kuasanya juga tidak berubah. Sekarang juga Tuhan sanggup menolong, membantu kita. Amin. Tuhan berkuasa dulu sampai selama-lamanya. Sudah sepertinya tidak ada harapan lagi. Apa yang dilakukan sebagai orang tua, berharap memberikan yang terbaik kepada anak perempuan ini. Apapun dilakukan, sampai bersujud memohon kepada Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan. Sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya, mungkin ya, yang terbaik. Bagaimana caranya? Sekalipun utang-utang di sana tetangga kiri kanan, bawa anak itu dokter supaya berharap dia sembuh. Tetapi datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, kemudian kita lihat, ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ditaburkan supaya kita buka telinga mendengar bahwa Yesus sanggup menolong. Dikasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita melihat? Yang naik lagi, jalan. Ya, terus. Ya, ketika masih terjadi seorang perempuan itu, dia berkata, jangan takut jasa anakku. Ya, lagi terus. Ya, kalian mulai melihat apa yang terjadi. Yang memegang anak itu lagi terus. Ya, ini kita lihat
hal-hal yang akan kita perhatikan, hidup mereka di dalam Tuhan Yesus. Hidup mereka di dalam Tuhan Yesus. Ada Galatia 5 ayat 1 situ katakan, ayo yang bisa baca, supaya kita sungguh-sungguh mereka. Listrik serta dengan kita, karena itu gembira dan jangan mau lagi dikenal. 18 kamu telah dan menjadi kamu telah dimerdekakan dari dosa, telah bebas dari belenggu dosa. Tuhan sudah membebaskanmu. Jangan lagi menjadi hamba dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Tidak ampun Tuhan. Terima kasih pengorbanan murka Yesus untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Tapi jangan mengulangi dosa yang sama. Ya, contoh yang kita ingatin, jangan lagi dong. Jangan judi online. Dapat duit lagi, besok judi online lah. Ya, udah nggak dapat duit. Kalau nggak ada duit, seperti ayam sakit flu. Udah dapat duit, cari handphone, beli pulsa, main judi online di sini nggak ada, di sana banyak ya. Kedua, jangan ngomongin nggak benar, yang nggak jelas, ya ngata-ngatain orang, ini sama dapat bumbu lagi, jangan ya. Kalau temanmu ada masalah, doakan dia. Jangan bahkan menceritakan kejelekan orang lain. Doakan supaya dia tetap semangat. Amin. Itu tugas kita. Bukan menceritakan kejelekan orang lain. Jaga. Dosa nggak? Ceritakan kejelekan orang lain dosa. Harusnya apa? Berdoa buat temanmu supaya dia kuat, semangat. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, dia sudah membebas, harusnya kita masuk ke dalam neraka kebinasaan, tetapi dia membebaskan, memberikan kebebasan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga dalam lepas itu semua ada harapan. Mari anakku, aku berikan mahkota kehidupan. Kalau sudah engkau lepas, sampai kapan kita hidup dalam dunia ini? Tidak ada yang tahu, tetapi terus berjuang bertahan, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, mencari hadirat Tuhan. Pada saatnya engkau akan diberikan mahkota kehidupan. Maju lagi saudara. Dua, otoritas Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat Lukas 8:8, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu gila dengan selamat." Karena iman siapa? Ingat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Punya imankah kepada Tuhan pada saat engkau menghadapi persoalan hidup, sakit penyakit, anakmu sakit, bisa berharap penuh kepada Tuhan yang Tuhan ajarkan, berserah penuh. Maka Tuhan katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Itu iman kita. Bapak Ibu, jangan berharap kepada manusia. Manusia bisa menolong, mendoakan, memberikan semangat, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi sehingga kamu haleluya. Kita sudah anak Tuhan, bisa lihat mana dosa, mana enggak dosa. Sudah memilih yang terbaik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan lagi pusing orang ajak kemana-mana, pergi dan kemudian masuk lagi ke tempat perjudian, masuk lagi ke tempat mabuk-mabukan, masuk lagi ke tempat yang pada perempuan tua apa namanya? Bersatu. Pengalaman mudanya satu tahu ya. Covid kalau ingat ya, jangan seperti itu ya. Itu masa mudanya Pak Gobang, selalu ya. Udah bertobat ya Pak ya. Bersyukur Tuhan kasih kesempatan dua masih bertobat. Banyak yang masih muda-muda panggil duluan tobat.
yang nggak sempat bertobat lagi. Bersyukur kita ya, kasih kesempatan bertobat datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Juga sebagai orang merdeka, bebas dari dosa, dan bukan seperti mereka yang garis bawah menyalahgunakan kemerdekaan. Sudah dikasih kebebasan, sudah dibebaskan dari dosa, menyalahgunakan. Nggak apa-apa lah, ya dapat duit sekali-kali lah, minum, nggak apa-apa 2-3 gelas lah. Mulai waktunya Tuhan datang kepada Tuhan. Ya ada waktunya doa. Mungkin sini jam 2 saya bekerja, kecuali ada urusan memang penting sekali ya kita kota mungkin ada yang berduka ya nggak apa-apa, tapi kalau memang penting-penting lebih baik carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semua itu akan kerajaan ini kita berikan ya lagi ya kesimpulan ya. Tuhan telah memerdekakan kita, oleh karena itu hiduplah kudus dan selalu berserah serta mengandalkan Tuhan di dalam Tuhan sudah memerdekakan kita seperti perempuan yang sembuhkan hanya menjama jubahnya, dia disembuhkan, dipulihkan, dan Tuhan tahu siapa yang menjama jubahku. Ya setelah perempuan itu tahu, sadar, Yesus tahu, bersyukur, minta ampun Tuhan ampun saya Tuhan. Ya sadar. Karena apa? Ada kuasa Tuhan. Dan saat itu juga perempuan itu disembuhkan. Anak Yairus yang hampir mati dan kemudian mati dibangkitkan kembali. Oleh siapa? Oleh siapa? Yesus. Yang kurang kencang siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu ya. Oleh Tuhan Yesus. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai kapan selama-lamanya? Nanti kalau sudah berakhir dari dunia, meninggalkan dunia ini, ya tentu setia kepada Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, demikian kita ingat Tuhan telah memerdekakan, membebaskan kita dari dosa, pengorbanannya di kayu salib untuk kita semua. Begitu menderita, dia berusaha mengganggu kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Tetap setia apapun yang terjadi, katakan Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik, amin. Sekali Yesus tetap, sekali Yesus tetap. Ini yang kita suka. Kita berdoa, haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami harus tetap taat setia kepada-Mu Bapa, karena Engkau telah memberikan kemerdekaan untuk kepada kami, kebebasan dari dosa, sehingga kami terlepas dari hukuman maut itu Bapa, sehingga menuju satu janji yang Kau janjikan di kehidupan kekal pada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kasih dalam Yesus Kristus, perjamuan kudus ini melambangkan cawan, ini melambangkan tubuh Kristus, itu darah Kristus yang tercurah bagi kita semua. Akan menguatkan setiap pribadi kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami tetap memegang janji-Mu, kami tetap memegang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Bapa yang baik, mari Engkau kuduskan kedua unsur yang kami akan terima pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan, sehingga lewat perjamuan kudus kami yang sakit kami akan sembuhkan,
Kami yang terbelenggu kami akan dibebaskan. Kami yang terikat kami dilepaskan pada siang hari ini oleh kuasa perjamuan kudus yang berkuasa menguasai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amat kuasa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti berjamuan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kau baik Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah cawan anggur ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin Yesus. Amin. Ya, silakan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gembala atas firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Semua dikuatkan dengan firman Tuhan. Mana tangannya yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Iman yang memerdekakan kita semua. Amin. Ada yang udah tahu nama saya? Oke, kalau dulu perkenalkan nama saya Robert. Saya pengen namanya baru karena hari ini saya mendapat berkat yang baru dari Tuhan. Mendapatkan sesuatu yang sangat bagus. Perkenalkan nama saya Adam. Saya dari keluarga yang memang tidak Kristen banget, nggak seperti kehidupan orang-orang Kristen yang keren mungkin ya. Karena bapak saya di belakang dan ibu saya, mereka itu adalah orang yang sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan saya bersyukur saya hidup dan bertumbuh di keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Saya hidup dan berkembang itu melalui pelayanan. Saya bersaksi bahwa 1 bulan lalu, tepatnya di bulan Juli, itu di tema di GSD City Blessing itu mengajarkan tentang ketaatan.
ayat yang keluar itu adalah ayat favorit saya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada bulan itu saya bergumul bagaimana saya akan melanjutkan karir saya setelah saya lulus, saya mau ngapain. Pada saat itu dalam hati saya bilang begini, kalau saya sampai bulan Agustus saya belum mendapatkan pekerjaan, saya akan bekerja dimanapun, di apapun yang saya temukan terlebih dahulu. Karena pada saat itu saya hanya ingin menentukan bahwa saya ingin bekerja di bagian kelistrikan, karena saya sudah memiliki lisensi dari BNSP dan itu hanya bersifat 3 tahun. Jadi sangat disayangkan kalau saya memang benar-benar tidak mau mengikuti kelistrikan lagi. Makanya saya bergumul dan Tuhan tahu isi hati saya. Tepat di tanggal 31 Juli kemarin, Tuhan menjawab apa yang selalu saya doakan, apa yang selalu saya gumulkan. Tepat di tanggal 31, tepatnya jam 16.15, saya mendapatkan pesan bahwa saya telah lolos dalam interview. Dalam interview di PT tepatnya di Cikarang, memang cukup jauh dari tempat saya tinggal sekarang, namun saya percaya dimanapun saya ditempatkan, saya harus menjadi berkat. Saya harus menjadi garam dan terangnya Tuhan, sama seperti keluarga saya yang memang bukan dari siapa-siapa, namun menjadi apa dari tangan Tuhan. Seperti itu. Karena saya percaya kalau hidup saya itu penuh dengan kemurahan Tuhan, maka Bapak Ibu semua juga mendapatkan apa yang saya. Jadi saya terima kasih. Iya, sekali lagi beri tepuk untuk Adam. Luar biasa. Mr. Adam, ya, kita berdoa untuk Adam sukses di masa depan ya Adam ya. Biarpun nanti Adam ada dimanapun Adam berada, Tuhan selalu menyertai Adam. Terima kasih. Saatnya kita untuk memberi. Kami mengucap syukur siang hari ini Bapak, kalau Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk memberi persembahan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami akan memberi, biarlah menjadi berkat di tempat pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami mengucap syukur dan kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya saudara kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat datang bagi jemaat Bapak Ibu Saudari Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ya, biarlah GSI Philadelphia dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Amin. Ya, ibadah GSI Philadelphia setiap hari Minggu jam 2 siang. Tetapi kalau ada saudara-saudara yang mempunyai anak, ibadah anak jam 1:30 siang di tempat ini dengan guru-guru sekolah minggu yang sangat luar biasa. Ya, setiap hari Sabtu dilaksanakan doa puasa untuk mendukung jemaat dan gereja.
Pada konser akan bertempat di Salembaran, kakak akan dihukum dan KM, dan sebentar lagi juga kita akan merambah sampai ke Tanjung Kait. Kalau memang ada teman-teman yang berada di Tanjung Kait, silakan menghubungi kami akan ke sana untuk kita konser bersama, untuk kita saling bertumbuh, berakar dan berbuah. Dilaksanakan pembacaan Alkitab rutin selama 1 tahun. Diharapkan jemaat dapat berpartisipasi. Ya, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mengikuti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, dapat menghubungi atau mengambil formulir sekretaris gereja ya dengan saudari Sela. Visi GSJA Philadelphia 1, 2, 3 berangkat, bertumbuh dan berbuah dengan misi GSJA Philadelphia melayani dengan kasih di pemberian nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada saudara saudara beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah saudara, ini ada sertifikat surat baptisan ya saudara ya, atas nama Rolandi. Nah, Rolandi ada ibunya kayaknya. Ya, silakan sini Bu. Baptis tapi baru diserahkan ya. Ya, terima kasih. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Kepala. Ya, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Kita silakan kita bangkit berdiri. Kita sudahi acara ibadah kita raya hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesedihan tidak menimpa aku. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau akan firman Tuhan disampaikan Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini yang berbeban berat. Dan untuk kesungguhan kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan. Yang sakit dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa buat anaknya Pak Chandra dan Dina saat ini masih menggunakan oksigen. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan, pulihkan, Tuhan tolong berikan yang terbaik daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dan pimpin kami terus Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang lemah dikuatkan dan sakit dipulihkan. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.